bahasa Inggris ya. English literacy with me, Kak Amel. Kalian boleh panggil saya Kak Amel, Miss Amel, terserah. Silahkan. Oke, kemarin sebelumnya kalian sudah sempat pretest ya? Sudah. Betul. Oke, jadi hari ini kita akan membahas tentang pretest tersebut. Bagaimana cara menjawab soal dalam literasi bahasa Inggris. Jadi di sesi saya lebih menekankan ke analisa dalam menemukan jawabannya, tidak hanya menemukan jawaban benar atau salah. Jadi nanti selama sesi eh, akan lebih direkomendasikan untuk kalian selalu merespon gitu ya ketika saya bertanya, kira-kira kalian punya jawaban apa gitu terkait dari soal yang kita bahas. Nggak usah takut salah, nggak usah takut, aduh gimana ya gitu, nggak usah malu, karena nanti kita akan membahas analisa di balik jawaban yang kalian pilih. Oke, sebagai pembuka untuk literasi bahasa Inggris, sebenarnya mungkin dari kita itu sudah sering ketemu untuk soal-soal jenis literasi bahasa Inggris ini. Jadi, soal ini me- menilai atau mengukur bagaimana pemahaman kita terhadap bacaan ya. Jadi kita akan disajikan beberapa bacaan dan kita akan diminta untuk mencari informasi dari bacaan tersebut. Kemudian di literasi bahasa Inggris atau mungkin juga agak sedikit sama mirip dengan literasi bahasa Indonesia, ada beberapa skill atau keterampilan yang perlu kita miliki ketika kita mau menjawab soal-soal bentuk literasi. Kurang lebih ada sekitar 16 skill kalau saya tidak salah. Nanti kita akan bahas ya skill-skill tersebut. Baik, tanpa berlama-lama lagi saya akan share soal eh, ini ya, pretest kemarin ya. Oke, kita lihat soal pretest kemarin. Kalau misalkan eh, kalian ada juga boleh dibuka. Tapi nggak apa-apa pakai share screen ini aja sih. Maaf. Oke, ketemu. Hmm, hmm. Oke, apakah sebentar? Apakah sudah terlihat untuk layar yang saya bagikan? Sudah. Sudah ya. Oke, wait. So sorry. Oke, right. Um, kita akan mulai dari pertanyaan pertama. Nah, kalian boleh catat atau diingat-ingat juga nggak apa-apa, terserah. Tapi saya akan memberikan beberapa informasi atau lebih ke tips sih. Banyak tips-tips yang akan saya bagikan bagaimana cara menjawab soal-soal literasi bahasa Inggris. Nah, tips yang paling pertama dan utama ketika kita mengerjakan soal literasi bahasa Inggris atau yang sifatnya bacaan-bacaan, kita langsung ke pertanyaannya. Jadi, ketika kita buka soal, itu jangan langsung dibaca bacaannya, itu jangan. Tapi langsung ke pertanyaannya. Kenapa seperti itu? Karena nanti apa yang kita baca itu akan kita sesuaikan dengan apa yang pertanyaan minta. Itu akan lebih efektif dan efisien. Sekarang kita bayangkan kalau misalkan kita langsung baca, sementara bacaannya itu ada 5 paragraf misalkan. Ternyata yang ditanyakan hanya pokok pikiran yang ada di paragraf 1. Bayangkan berapa menit yang sudah terbuang karena kita langsung membaca bacaannya gitu ya. Jadi tips yang paling pertama dan utama adalah langsung menuju pertanyaannya. Jadi jangan tergoda untuk membaca bacaannya. Karena kadang saya sendiri juga suka tergoda langsung baca bacaannya kayak gitu lupa ya. Oke, kita langsung ke pertanyaannya atau instruksinya di sini adalah which are two statements that show the benefits of joining student organization in terms of tightening social bonding between one another.
Jadi kita diminta untuk mencari dua statement yang disajikan di bawah, ada A sampai sampai D ini ya, yang membahas tentang bagaimana manfaat bergabung dengan organisasi siswa itu bisa mempererat social bonding atau ikatan sosial antara satu dan lainnya. Berarti tightening social bonding between one another itu yang menjadi kata kunci kita. Kita akan skim, membaca cepat begitu ya dari atas sampai bawah. Kemudian kita cari yang ada kaitannya dengan kata kunci tadi. Kata kuncinya adalah tightening social bonding between one another. Dan perlu diingat, kata kunci yang ada di soal itu bisa jadi berbeda dengan yang tertulis di paragrafnya, penulisannya ya. Intinya bisa sama, tapi kalimat atau kata yang digunakan bisa berbeda. Kadang kata yang digunakan di soal dengan yang di pertanyaan itu dibedakan. Mereka biasanya menggunakan sinonim gitu, karena itu gunanya untuk mengecoh kita gitu. Jadi jangan khawatir, jangan panik. Cari yang intinya sama tentang timing social bonding between one another, walaupun kata-katanya beda. Oke? Oke. Kita akan membaca cepat. Jadi kalau di literasi bahasa Inggris itu kita punya dua teknik membaca. Eh, Nanti silakan boleh diinterupsi kalau misalkan saya terlalu cepat ya. Oke, ada dua teknik dalam membaca ketika kita mengerjakan soal literasi bahasa Inggris. Pertama membaca skim, SKIM, skimming. Apa itu membaca skim? Membaca skim itu adalah membaca cepat dari atas sampai bawah itu kita baca semua bagian bacaannya, bagian paragrafnya. Tapi dengan cepat aja, kita menghiraukan kata-kata yang mungkin tidak terlalu esensi gitu. Tapi tetap bisa kita pahami. Satunya lagi adalah membaca scan, SCAN ya, SCAN, scan, scanning reading, itu kita membaca hanya di bagian tertentu saja. Jadi tidak dari awal sampai akhir, hanya bagian tertentu saja. Gitu. Nah, kalau untuk mencari ini, kita perlu membaca skim, atau nanti bisa disesuaikan dengan kalian. Kalian mau baca dari atas sampai bawah dengan cepat atau membaca scan, nanti itu akan terbentuk seiring kita sering berlatih ya. Oke. Please read the text carefully. Joining a student organization is beneficial for students. Here are some benefits that student can get. First, student organizations activities allow you to meet and work with other students, alumni, and company representatives who are highly valuable when starting your internship and career search. Saya membacanya cepat karena ini skim ya. Second, you will have opportunities to learn more about particular fields which give Ini baca you the knowledge and provide ini opportunities to give ini. social service and hosting charity Surat drives. lah. Training as a Iya, betul. Kayak gitu emang bacanya. Betul. Jadi, eh, dan membacanya juga boleh disuarakan, boleh enggak ya, terserah kalian. Tapi seringnya kalau misalkan kita lagi mengerjakan soal, biasanya nggak disuarakan ya. Gitu. Itu dilatih aja emang kayak gitu. Cara baca tuh kayak cepet banget. Apa sih ngomong apa gitu ya. Oke, saya kasih waktu deh 30 detik ya untuk kalian membaca ini, terus pilih kira-kira yang mana jawabannya. Segini kebaca nggak? Kebaca. Oke, coba. Coba kalau disuruh pilih dua statement eh, tentang sharing social bonding, yang mana kira-kira nak? Ada yang mau coba menjawab? Tidak perlu malu, tidak perlu takut salah, silakan. Pilih dua. Paragraf, apakah A, paragraf 2, apakah paragraf 3 yang B, atau C, paragraf 4,
atau D, paragraf 5? Coba yang pilihan, oh nggak ada pilihan paragraf satu ya. Berarti kita langsung memilih aja di antara 2, 3, 4, 5. Joining a student organization is beneficial for student. Here are some benefit that student can get. Nah, first, first ini termasuk paragraf kedua ya, jangan terkecoh walaupun dia tulisannya first, tapi kita bisa lihat dia langsung membuat eh, paragraf baru, ya kan? Nggak nggak nyambung dengan yang can get gitu. Kalau misalkan dia masih satu paragraf, harusnya firstnya nyambung di sini setelah get. Tapi dia muncul sendiri sebagai sebuah paragraf, berarti di sini adalah paragraf kedua. Dan saya setuju sih bahwa paragraf 2 ini menampilkan manfaat dari apa namanya? Student organization to promote first basic training for student. Oh ini ya, to work with company representative. Oke, benar, promote first basic training. Tapi itu kayak kurang berkaitan nih tentang tightening social bonding between one another. Coba kita cek lagi yang lain. Paragraf 3 coba. Ini ada kaitannya sama build student social character. Paragraf 3 berarti di sini. Second, you will have opportunities to learn more about particular fields which give you knowledge and provide opportunities to give social service and hosting charity drives. You can also apply what you have learned to school to society. Ya, social character. Mengembangkan karakter sosial. Di sini disebutkan tentang bagaimana eh, siswa bisa mendapatkan kesempatan untuk apa ya, melaksanakan social service, bakti sosial gitu. Kemudian sebenarnya ada kaitannya kan, karena kan itu social bonding between one another juga tuh. Karena bakti sosial bisa dilakukan kalau mereka berinteraksi dengan orang lain kan, nggak sendirian gitu. Terus paragraph 4 describe benefits to the organization to develop character building. And paragraph 5 affirms that student organization can strengthen partnership. Bisa me eh, coba di erase dulu. Oke. Bisa memperkuat partnership. Nah, jadi ini ada kaitannya juga nih sama training social bonding. So, personally, I would choose A and D sih. Saya akan pilih eh A dan D. Kok A dan D sih? Sorry. B dan B dan D. Kalau yang paragraf 2 ini kan promote basic training. Sebentar ya, Nak ya. Oke, sebentar ya, coret-coretnya ya. Oke, boleh coret-coret yang berkaitan dengan pembelajaran, it's okay. Kalau misalkan mau jawab, kayak gitu nggak apa-apa. Kayak gitu ya, untuk jawaban ini. Apakah kalian punya jawaban lain? Atau tadi jawaban kalian apa sebelum saya kasih tahu jawabannya? A dan D. A dan D ya. Oke. It's okay, nggak apa-apa. Jawaban saya juga beberapa banyak yang beda sih sama kunci jawaban di sini. Tapi yang terpenting itu tadi, analisa kita terhadap jawaban itu. Jadi kalau misalkan analisanya udah benar, udah bagus, mau dikasih soal apa aja itu nggak masalah, kalian akan bisa mengerjakan. Oke, lanjut ya. Kalau misalkan saya terlalu cepat, eh, jangan segan untuk menegur. Kita lanjut, oh yaitu B dan D. Oke, kita lihat. Kita tadi tips yang paling utamanya adalah langsung ke pertanyaannya ya. Nah, pertanyaannya adalah what can you imply from the dialogue? What can you imply from the dialogue? Nah, kalau ada kata-kata imply, itu berarti kita diminta untuk mengambil kesimpulan.
implikasi atau kesimpulan ya. Eh, Biasanya pertanyaan-pertanyaan yang meminta kita untuk menarik kesimpulan itu ada banyak kata kuncinya, nggak cuma imply, kadang ada suggest, kadang ada juga assume, kadang ada juga infer, kayak gitu. Jadi boleh dicatat kata-kata tadi kalau misalkan ada imply, assume, infer, itu berarti kita diminta untuk menarik kesimpulan, conclude juga, conclude gitu. Nah, artinya kalau kita disuruh menarik kesimpulan, kemungkinan hal tersebut tidak tertulis secara eksplisit, tidak tertulis secara gamblang di teksnya. Tapi kita harus bisa menarik kesimpulan dari informasi yang kita dapat dari bacaan, gitu ya. Berarti cara menjawabnya gimana? Kalau untuk pertanyaan yang tentang imply, conclude, atau menarik kesimpulan, kita mesti ngecek satu-satu pilihannya. A, kita lihat bener nggak ya, kita baca lagi ke atas. B, bener nggak ya, kita baca lagi ke atas. Atau bisa juga strateginya, kalian baca, kemudian kalian hafal sudah dengan isinya ya, langsung paham. Karena kan bacaannya pendek-pendek ya. Kalian langsung tahu isinya, jadi tinggal jawab aja apakah informasi yang diberikan di pilihan A sampai D itu mana yang benar gitu. Kesimpulan yang ditarik itu yang benar yang mana. Kita sekarang baca ya. Membaca skim cepat dari awal sampai akhir. Tapi kali ini saya akan contohkannya nggak terlalu cepat deh ya. Oke. We can find the protocol for protecting ourselves from the COVID-19 everywhere. Kata Fajar nih. We can find the protocol for protecting ourselves from the COVID-19 everywhere. Kemudian Gifar jawab, yes, I think there should be some additional instructions regarding how to clean personal workspace items we frequently touched. Oke, okay. Kemudian Fajar bilang, you bet. Those are simple everyday practices to do. Kemudian Gifar jawab lagi, you have a point there. I think everybody should accept this new way of life. Jadi, eh, kalau sekilas kalian bisa memahami bacaannya, apakah Fajar dan Gifar ini saling setuju satu sama lain, atau sebenarnya punya argumen yang berbeda? Saling Setuju. setuju satu sama lain. Saling setuju satu sama lain ya. Oke, sekarang kita coba cek ya. Yang A, Gifar's argument restate what Fajar has mentioned. Bahwa argumennya Gifar itu hanya menyatakan ulang apa yang sudah disebutkan oleh Fajar. Kita sepakat kalau memang mereka itu setuju satu sama lain, tapi apakah yang Gifar lakukan di sini hanya menyebutkan ulang apa yang sudah disebutkan oleh Fajar? Nah, tahan dulu. Ya, kita lihat pilihan yang lain. B. Gifar shows his doubtful argument to minimize the COVID-19 infection. Gifar menunjukkan keraguannya, argumen yang menyatakan keraguannya tentang bagaimana meminimalisir infeksi COVID-19. It's definitely not the correct implication ya. Udah jelas bukan ya yang B ya. Berarti kita eliminasi. Oke? Karena kan mereka berdua sangat setuju. Nggak ada keraguan, nggak ada pertentangan di antara mereka berdua. Ya kan? Oke. Kemudian yang C. Gifar has no doubt about Fajar's opinion on the practical way of the COVID-19 protocol. Gifar tidak ragu tentang opininya Fajar tentang bagaimana cara yang praktis dalam menerapkan protokol COVID-19. Nah, berarti antara A atau C nih ya. Karena yang D, Fajar and Gifar's argument seem contradictory. Contradictory, berarti berkebalikan, kontradiktif, kontradiksi, ya kan? Kontra, berlawanan. Regarding the COVID-19 protecting guidelines, tentang bagaimana cara melindungi diri dari COVID-19. Antara A sama C, kalau disuruh pilih, kira-kira kalian akan memilih yang mana? C. Yang Yang C. Yang C ya. Oke, tidak ada keraguan dari Fajar Opinion. Memang Gifar menunjukkan
persetujuannya dan tidak ada keraguan. Tapi kayaknya bukan restate ya, bukan hanya menyampaikan ulang ya. Karena dia punya beberapa ide sendiri juga. Oke, good. Thank you so much, Nesha. Nesha, panggilnya siapa Nesha? Panggilnya Nesha aja ya. Nesha Queen Nadia, si siapa? Iya, panggilannya Nadia Indonesia. siapa? Oke, Nesha. Oke, thank you Nesha. Yang lain juga boleh banget jawab ya, nggak usah takut, nggak usah malu. Oke, lanjut ya. Ingat langsung ke pertanyaannya. Which of the followings are correct about Hagia Sophia? Mana di bawah ini yang benar tentang Hagia Sophia? Jadi ternyata paragraf di atas itu membahas tentang Hagia Sophia. Please choose two statements. Pilih dua statement yang benar tentang Hagia Sophia. Oke, jadi kalau ada pertanyaan seperti ini, mencari informasi yang benar dari bacaan, maka kita perlu cek satu persatu. Seperti yang tadi itu. Seperti eh, tadi yang imply itu. Oke, sekarang kita coba cek ya. Hagia Sophia, Turkish Hagia Sophia, Latin Sancta Sophia, also called Church of the Holy Wisdom, or Church of the Divine Wisdom, an important Byzantine structure in Istanbul and one of the world's great monuments. It was built, it was built as a Christian church in the 6th century under the direction of Byzantine Emperor Justinian I. In subsequent centuries, it became a mosque. It became a mosque, a museum, and a mosque again. Jadi awalnya dibangun sebagai uh, church, and then dia berubah jadi mosque atau masjid, kemudian jadi museum, kemudian jadi masjid lagi. Oke. Okay. Kemudian the building reflects the religious changes that have played out in the region over the centuries, with the minarets and inscription of Islam, as well as the lavish mosaic of Christianity. Oke, ini banyak yang chat. Apakah kalian memberikan C dan D? Iya berubah jadi masjid lagi. B dan D. Oke, kita lihat. Ah, it's interesting. Kenapa nggak yang A, Nisha? Kenapa nggak yang the building has been used as a Christian church and a mosque alternately? Kenapa kamu pilihnya yang B kalau nggak D? Apa yang kamu Karena tangkap? Mm-mm, karena kan apa tadi Kristen, habis itu mm-mm, dia jadi dari gereja ke mm-mm, masjid, terus kamu ke mm-mm. gereja masjid terus masjid lagi, terus Gereja, masjid, museum, iya kan, masjid. Mm-mm, ya heeh. Tadi kan mm-mm, pernah jadi masjid tuh sama museum, mm-mm. ya Berarti udah gitu. yang A akan kamu pilih nggak? Iya tapi secara bergantian, Alternately secara bergantian ya. Secara bergantian artinya apa? ganti-ganti. Nah, bergantian tuh berarti kadang buat gereja, kadang buat museum. Tapi itu dalam kurun waktu yang bersamaan gitu loh, bukan yang gereja, terus habis itu selesai nih penggunaan gerejanya lalu masjid terus. Tapi ini tuh gereja, masjid, gereja, masjid gitu loh. Jadi dalam satu tempat memang ada kesepakatan untuk digunakan sebagai dua tempat. Kalau dari informasi itu enggak ya, enggak seperti itu kan? Dan secara logika juga kan tidak digunakan, tidak bisa seperti itu ya. Gereja Iya, dan masjid digunakan secara bergantian. Nah, kalau dari informasi iya, ini, yang paling mungkin untuk disatukan itu adalah penggunaan Hagia Sophia sebagai masjid dan juga sebagai museum. betul sebagai museum. Betul sekali. Jadi pilihannya B dan E D. dan D. It is used as a mosque at present time, digunakan sebagai masjid di saat sekarang present time, tapi juga digunakan sebagai museum at
present time gitu. Tidak masalah karena kan ada juga beberapa masjid yang juga ada bagian museumnya ya. Tapi kalau gereja dan masjid digunakan bergantian itu kayaknya nggak Masuk masuk ke ya. Oke. Bagus analisanya, Nesya. Very good. Keep it up. Lanjutkan ya. Kita lanjutkan ke yang lain. Oke. Next. Pertanyaan selanjutnya. Which one of the following can be concluded from the announcement? Oke. Conclude. Tadi saya udah bilang bahwa ini salah satu kata kunci untuk soal-soal yang meminta kita untuk menarik kesimpulan. Sama kayak imply ya. Tadi masih ingat nggak cara menjawab pertanyaan yang meminta kita untuk menarik kesimpulan? Caranya gimana? Dengan cek satu-satu ya. Jadi dicek pilihannya satu persatu. Oke. Tapi tentu kita perlu membaca dulu bacaannya. Oke, kita coba baca ya. The flu can strike rapidly in this rainy season ya. In this rainy season, musim hujan. The best way to fight the virus is to have a healthy body through daily exercise and good diet. Our school offers the opportunity to be immunized against the flu as an additional way to prevent this virus from spreading among us. There will be a nurse at the school clinic from Monday to Thursday after school hours this week. This program is free and available to all school teachers, staff, and students. However, participation is voluntary. Every person who wants to take the immunization, the option will be asked to sign a form indicating that they have no allergies and understand the possible minor side effects. Oke, sekarang kita cek satu persatu dari pilihan apakah informasinya sudah sesuai, apakah kesimpulannya sesuai dengan informasi yang diberikan. Yang A, bahwa daily exercise, balanced diet, and immunizations are recommended to fight the virus, bahwa olahraga, kemudian makan makanan yang seimbang, gizi seimbang, dan juga imunisasi itu direkomendasikan bagi kita yang ingin melawan virus. Ataukah B, everyone should take part in the flu immunization program held by management, bahwa setiap orang, semua orang, itu disarankan untuk bergabung atau mengikuti program imunisasi ini, atau C, the school has a nurse every day to succeed the immunization program, bahwa sekolah tersebut menghadirkan perawat setiap hari dalam rangka menjalankan program ini untuk mensukseskan program ini, atau yang D, the participant can go to the clinic after signing a consent form given by management, bahwa peserta yang mau mengikuti imunisasi itu bisa pergi ke klinik setelah menandatangani formulir persetujuan yang diberikan oleh manajemen. Sekarang kalau misalkan disuruh mengeliminasi yang tidak menjadi jawaban yang tidak mungkin kalian pilih menjadi jawabannya, kalian akan mengeliminasi pilihan yang mana? yang A. Muter but, muter-muter ya. Yang C nggak ada di bacaan kan ya. Yang mau dieliminasi? Yang A. Ya karena diet nggak mungkin ya sih. Diet itu bukan nggak makan ya. Diet kalau diartikan dalam bahasa Inggris dan arti yang sebenarnya, diet itu pola makan. So it's not restricting the portion of our food, but diet is the pola makan gitu. Nah, pola makan dengan gizi yang seimbang dan gizi yang sehat. Good diet, healthy diet. Nah, di paragraf di jawaban di kalimat kedua dikatakan bahwa the best way to fight the virus to have a healthy body through daily exercise, disebutkan nih daily exercise. Balanced diet, dia pakainya balanced diet tapi di bacaan tertulisnya good diet, dan juga immunization, program yang ditawarkan sebagai cara tambahan untuk mencegah atau melawan virus. Berarti
Tambah bingung. Gak apa-apa. Kalau bingung itu tandanya berpikir. Oke? That's really okay. Gak apa-apa. Berarti disebutkan ya, daily exercise, balanced diet, immunization itu disebutkan. Jadi jangan dieliminasi dulu nih yang A. Sekarang kita coba yang C tadi kata Nisha. C nggak ada di bacaan kan ya gitu. C ada di bacaan tapi informasinya tidak seperti itu. Di sini diberikan informasi bahwa there will be a nurse, akan ada perawat di sekolah, di klinik sekolah dari Monday to Thursday, dari hari Senin ke sampai hari Kamis. Kamis Eh, aja. enggak, Iya benar, dari hari Kamis aja. Berarti kan nggak every day ya? enggak setiap hari. Oke, Nggak setiap hari. Berarti kesimpulan yang diambil di C ini salah ya. Kita eliminasi. Oke. ya Berarti tinggal tiga nih. Kita lihat yang B, bahwa everyone should take part. Jadi kalau ini tuh memberikan sense agak menyuruh, agak memaksa sedikit gitu. Bahwa setiap orang harus ikut program ini. Nah, di teks ditulis di sini bahwa programnya ini voluntary. Ada yang tahu voluntary artinya apa? sukarela. Suka, betul sekali Zia. Sukarela. Oh, by the way, kalian boleh kok, misalkan mau sambil buka kamus, nggak apa-apa. Betul, voluntary itu artinya sukarela. Berarti yang B kayaknya bukan ya, karena agak ada sense untuk, ya sebenarnya sih kalau should, itu kalau kita mau artikan, dan kalian juga mungkin sering dengar should itu seharusnya. Nah, itu kan jatuhnya jadi nggak sukarela ya, karena seperti mendorong untuk, Harus ayo, mengisi formulir. harus ikut program ini gitu ya. Gitu. Berarti bukan yang B juga. Sedangkan kita lihat yang D. The participant can go to the clinic after signing a consent form given by management. Bahwa peserta bisa pergi ke klinik setelah menandatangani formulir persetujuan yang diberikan oleh manajemen. Kalau ini dari yang saya tangkap nih, peserta hanya boleh atau bisa baru boleh pergi ke klinik setelah mereka menandatangani form persetujuan. Tapi di bacaan itu cuma dikasih tahu bahwa peserta yang mau ikut program ini akan dimintai persetujuannya dengan cara mengisi formulir. Tapi nggak dikasih tahu ngisi formulirnya itu sebelum mereka ke klinik atau ketika mereka di klinik itu juga boleh gitu loh. Artinya nggak ada ketentuan bahwa mereka hanya boleh dan hanya bisa pergi ke klinik setelah mengisi form persetujuan gitu. Jadi masih meragukan kalau yang di, karena kalau saya lebih condongnya ke yang A, bahwa daily exercise, balanced diet, and immunization are recommended to fight the virus. Bahwa olahraga, kemudian makan makanan dengan menu gizi yang seimbang, dan program imunisasi direkomendasikan untuk melawan virus. Gitu. Gitu jawabannya. Bagaimana? Masih bingung? Atau ada yang mau disampaikan dulu? Nggak apa-apa, silahkan. Bisa dilanjut? Bisa, Miss. Oke. Nggak apa-apa, pelan-pelan aja. Ingat, kita di sini melatih analisa ya, bukan jawabannya harus langsung benar. Itu nggak apa-apa loh kalau kalian selama berlatih ini, aduh dari 20 soal kok benernya cuma 5 gitu. Itu nggak apa-apa. Yang penting kita latih, kira-kira saya lemahnya di soal yang menanyakan tentang apa ya gitu. Oke, lanjut ya. Next. Langsung ke pertanyaannya lagi. Two ways that the author used to develop ideas in the text are. Oke, ini adalah pertanyaan tentang organisasi paragraf. Bagaimana paragraf-paragraf disusun? Bagaimana paragraf-paragraf atau ide dalam beberapa paragraf itu dikembangkan? Nah, adik-adik, ini juga boleh dicatat lagi bahwa pengembangan ide dalam sebuah paragraf atau struktur atau organisasi ide atau organisasi paragraf itu sebenarnya bisa dihafalkan kok, nggak terlalu banyak. Contohnya,
bisa aja ide-ide dalam sebuah paragraf itu disajikan, dikembangkan dengan pola cause and effect. Cause and effect itu apa? Ada yang tahu? Cause and effect, sebab, akibat. Ada juga dengan pola kontras, compare and contrast, membandingkan dan mengkontraskan itu berarti menyandingkan dua ide yang sebenarnya saling berkebalikan, saling kontra. Bisa juga ide-ide dalam paragraf atau dalam bacaan itu dikembangkan dengan pola elaborasi. Elaborasi, bukan kolaborasi ya, tapi elaborasi. Elaborasi itu artinya ide yang lebih umum diletakkan di paragraf awal, kemudian paragraf selanjutnya itu akan memberikan penjelasan yang lebih dalam, yang lebih luas tentang hal yang umum tadi. Karena elaborasi itu adalah penjelasan yang lebih detail. Bisa juga berupa penjelasan dan examples. Jadi dijelasin dulu nih secara teori bagaimana, lalu paragraf selanjutnya memberikan eh, contoh-contoh atau ilustrasi sehingga kita bisa membayangkan apa yang dimaksud dari teori tadi. Itu kita dikasih tahu contoh-contoh kasusnya. Gitu. Nah, jadi kita lihat cara yang digunakan dalam bacaan ini itu pakai pola yang mana, intinya tuh kayak gitu. Berarti untuk ini kita mesti membaca skim atau membaca cepat ya. Oke, kita baca ya. Nowadays, we run into regular traffic jams around the school at the drop off and pick apa nih? Pick up times every day. Nowadays, we run into regular traffic jams around the school. Sekarang-sekarang ini kita jadi mengalami adanya kemacetan gitu, kemacetan yang reguler, kemacetannya tuh udah terjadi sering nih gitu, bahkan secara teratur di waktu-waktu drop off. Jadi drop off tuh diantar dan juga pick up, dijemput. Jadi di masa-masa mengantar dan menjemput itu lagi sering macet gitu. As no public information on the quantity of kids who walk or ride to school, a new Victorian survey found as almost 5% of all kids are headed to school consistently. Karena tidak ada informasi tentang berapa banyak sih anak-anak yang berjalan atau naik sepeda ke sekolah, salah satu badan survei menemukan bahwa hampir 50% dari anak-anak tersebut ternyata diantar ke sekolah. Jadi mereka nggak jalan atau naik naik sepeda sendiri. Mungkin itu karena akhirnya yang menyebabkan adanya traffic jams. Oke. Guardians drop their children at school for certain reasons, mostly about safety and convenience. Guardians atau wali murid itu mengantar anak mereka ke sekolah karena beberapa alasan. Tapi sebagian besar alasannya itu karena safety dan convenience. What is safety? Ada yang tahu apa itu safety? Dengan alasan Pasti keselamatan. good. Thank you Nesha and Zahid karena alasan keselamatan. What about convenience? Ada yang tahu alasan apa convenience tuh? Ke Kenyamanan. exactly kenyamanan. However, experts says showering children to school consistently makes them pass up exercise and other fundamental abilities. Bagaimanapun juga, para ahli mengatakan bahwa showering tuh nganter jemput murid, nganter jemput anak gitu ya ke sekolah secara konsisten membuat mereka menjadi melewatkan kesempatan mereka untuk berolahraga dan kemampuan-kemampuan dasar lainnya. Karena mereka enak gitu karena diantar jemput pakai mobil, mereka nggak jalan kaki, mereka nggak naik sepeda. The research proposes basically a third of Australian youngster aged 6 to 16 years are not getting the number of daily physical activities recommended in national guidelines. Jadi intinya adalah sebuah penelitian menyampaikan bahwa sekitar sepertiga dari anak-anak Australia yang berusia 9 sampai 16 tahun mereka tuh
tidak mendapatkan aktivitas fisik yang memang direkomendasikan oleh negaranya. Since the degree of the accidental action kids do has changed. Gitu. Tapi eh, angka kecelakaan juga sudah mengecil gitu, sudah berubah. The nation where youngsters are just dynamic as part of daily life, they do not need to be sporty. All they need is to get around the manner in which the community gets around by strolling and cycling, and they get sufficient physical activity. Nah, eh, negara di mana anak-anak mudanya itu aktif gitu ya, itu mereka sebenarnya nggak perlu yang sporty-sporty banget, nggak perlu yang berolahraga yang gimana-gimana. Mereka hanya perlu pergi kemana-mana itu bisa dengan jalan kaki atau naik sepeda. Dengan seperti itu, mereka akan bisa mendapatkan aktivitas fisik yang mereka butuhkan. Oke, pusing aja atau pusing banget ini? Lumayan pusing ya. Tapi kita diminta untuk mencari pola eh, dari bacaan ini. Oke. Nah, apakah yang A mendeskripsikan tentang parents chauffeuring atau kebiasaan mengantar jemput anak ke sekolah diikuti dengan efeknya, atau B mendiskusikan alasan dari chauffeuring dan memberikan manfaatnya dan memberikan penjelasan tentang manfaat dari chauffeuring, atau C menjelaskan bahwa children's physical fitness is not related with their daily activities, bahwa eh, kesehatan fisik anak-anak itu tidak terkait dengan aktivitas harian mereka, atau D, arguing that naturally active children need no more scheduled sport activities, bahwa pada dasarnya secara alami anak-anak yang aktif itu sudah tidak memerlukan lagi aktivitas olahraga yang terjadwal. Kalian akan condong kemana ya dari A, B, C, dan D? A sama D, tapi nggak tahu. Oh, enggak apa-apa. Condong ke A sama D, D. B apa D? D, tapi nggak tahu. D, D, Delta D, D, atau D. oh D, delta ya? Delta. Ya, Oke. Nah, eh itu kan hanya sebagian kecil ya. Memang dibahas tentang bagaimana bahwa anak itu secara alami nggak perlu aktivitas olahraga yang berat-berat gitu. Tapi kan itu dibahas berkaitan dengan chauffeuring. Jadi membahas chauffeuringnya dulu kan, nggak langsung tiba-tiba membahas tentang bahwa anak yang aktif itu nggak perlu kegiatan olahraga yang terjadwal, ya kan? Berarti kita tetap harus memasukkan tentang chauffeuringnya. Berarti antara A, betul, atau yang ada chauffeuringnya yang B. Pertanyaannya adalah, apakah polanya dijelasin dulu tentang chauffeuring, diikuti dengan efeknya, atau B, memberikan alasan kenapa orang tua melakukan chauffeuring antar jemput dan diikuti dengan manfaat dari hal tersebut. Miss mau tanya boleh? Boleh, boleh, boleh. Ini kan tadi kan itu kan pertama itu tuh Mm-mm, sudah jelasin tentang kayak yang anak-anak gitu kan. Terus habis itu mm-mm. berarti urutan benar-benar urutan. Betul, heeh, urutan. Karena Oh, kan bukan pola. statement yang benernya. Bukan, kalau yang ini bukan. Heeh. Betul, pertanyaan yang bagus, Nesya. Jadi kalau soal tentang organisasi paragraf, terus pengembangan paragraf, itu kita mesti memperhatikan urutannya. Betul. Bagaimana paragraf itu disusun. Nah, susunan itu kan sangat berkaitan dengan urutan ya. Bisa aja kalau misalkan pakai pola sebab akibat, bisa aja sebab dulu baru akibat. Atau kebalik, akibat dulu baru sebab. Ya nggak? Kadang kita akan ketemu dengan pertanyaan yang pilihan jawabannya itu sangat spesifik dalam hal urutan gitu. Jadi kita mesti membiasakan untuk melihat urutannya. Paragraf satu kita urutkan ya. Paragraf satu itu ini akibat atau sebab ya gitu. Paragraf 2 ini manfaat atau kekurangan ya gitu.
Karena kadang pilihannya tuh dibalik. Bahwa paragraf satu sebabnya, paragraf dua akibatnya. Oh, padahal itu kebalik gitu. Jadi betul, Nesya, kita mesti fokus ke urutannya. Nah, kalau untuk hal ini, di antara A sama B, Kak, kira-kira kamu akan pilih apa? B, I think. Aku prefer A, B. Tapi nggak tahu deh. Ke B, oke. Bahwa mendiskusikan alasan dari antarjemput dan manfaatnya. Kira-kira setelah kita baca tadi, yang disampaikan itu sebuah manfaat atau cenderungnya malah bukan manfaatnya ya? Kayaknya malah bukan manfaatnya ya. Tapi memang menceritakan tentang efek dari chauffeuring. Walaupun itu masih secara umum. Tapi kalau misalkan kita disuruh mengerucutkan, sebenarnya efeknya tuh lebih ke efek yang tidak menguntungkan karena anak-anak menjadi terkurangi aktivitas fisiknya. Ya nggak? Jadi kalau saya condong ke yang A, menceritakan atau mendeskripsikan, menjelaskan tentang kebiasaan orang tua antar jemput anaknya, diikuti dengan apa efek dari hal tersebut. Gitu. Oke, sampai sini bisa diterima. Gitu sih kira-kira. Tapi nggak apa-apa. Kalian sudah mencoba untuk menganalisa itu sudah baik. Nanti akan ada titiknya di mana analisa-analisa kalian itu akan selalu mengarahkan ke jawaban yang benar atau bahkan benar terus. Gitu. Jadi jangan takut ya. Jangan lupa di pertanyaan pilihan ganda A sampai D atau bahkan A sampai E itu pasti akan ada pengecoh gitu, Kak. Jadi kalian jangan jangan lupa bahwa suka ada pengecohnya. Kita lanjutkan? Lanjut ya. Oke. Oh, ini disuruh pilih dua ya. Choice. Oke. Berarti iya, A yang D ternyata bisa masuk juga. But again, sometimes the key answer juga agak kurang bisa dipercaya. Jadi kita tetap harus menganalisa. Jadi kalau misalkan kalian ketemu latihan soal gitu ya, kalian punya set latihan soal, itu jangan dikerjain terus percaya aja sama kunci jawabannya. Jadi kita tuh nggak nyari jawaban benar atau salah doang. Kita harus tahu loh, kok ini jawabannya bisa A, kok ini jawabannya bisa B gitu. Kita lanjut, oke? Next, ke pertanyaannya langsung. What is the best title for this passage? Apa kira-kira judul terbaik yang bisa kita berikan untuk potongan bacaan di atas? Oke, ini pertanyaan yang menanyakan judul. Tips lagi, teman-teman. Pertanyaan yang menanyakan judul itu mirip dengan pertanyaan yang menanyakan main idea, keseluruhan. Menanyakan apa sih yang dibahas oleh paragraf ini secara keseluruhan. Jadi kita mesti cari main idea dari paragraf ini. Paragraf ini membahas paling banyak itu bahas apa? Hati-hati. Kuncinya adalah paling banyak bahas apa atau secara keseluruhan itu membahas apa. Jangan sampai memilih pilihan yang benar sih ini dibahas di bacaan, tapi itu cuma secuil aja. Kalau kita pilih itu, maka bagian lain itu nggak masuk gitu. Maka kita pilih bagian yang lebih besar sehingga bagian yang kecil-kecil itu tetap masuk. Itu tips dalam memilih main idea, oke? Nah, kita berarti kita harus baca skim, kita baca cepat supaya kita tahu ini sebenarnya bahas apa sih bacaan ini. Tuh. Medical science has come a long way from its beginnings. Yet, many early medical methods and treatments, such as the use of certain herbs, are still effective today. However, throughout history, there have also been some seriously misguided medical practices. One such practice was mercury treatment. Jadi intinya paragraf ini memperkenalkan bahwa em, cara-cara medis yang scientific atau yang teruji gitu itu sudah selalu berjalan itu dari awal banget dari awal-awal kehidupan manusia mulai dari yang herbal dan juga hal-hal yang lebih canggih dan hal-hal yang dulu alami seperti herbal itu terbukti bahkan masih efektif sampai sekarang.
Tapi ternyata ada juga beberapa praktek medis yang ternyata pernah keliru, misguided medical practices. Salah satu praktek yang keliru itu adalah pengobatan yang menggunakan merkuri. Jadi ini mengenalkan bahwa oh kita mau bahas salah satu praktek yang keliru dalam dunia medis dalam hal ini adalah pengobatan menggunakan merkuri. Most people now know that mercury, the liquid metal inside all thermometers, is highly poisonous. Banyak orang sekarang, kalau di zaman sekarang, kita tahu bahwa merkuri itu adalah zat yang beracun. But doctors in the 19th century did not know that the mercury was dangerous. Tapi ternyata dokter-dokter di abad 19 itu nggak tahu kalau merkuri itu berbahaya. In fact, bahkan they gave they gave mercury to patient as a cure for a number of infectious diseases. Bahkan mereka memberikan merkuri ini kepada pasien yang mereka pikir akan mengobati penyakit-penyakit yang penyakit-penyakit infeksi gitu. Not surprisingly, tentu tidak kaget bahwa akhirnya pasien-pasien tersebut akhirnya malah menjadi semakin parah, semakin sakit setelah pengobatan. Unfortunately, sayangnya, dokter usually mistook the symptoms. Dokter salah mengambil kesimpulan tentang gejala yang kok makin sakit nih. Mereka berpikir bahwa, oh ini berarti penyakitnya yang sangat parah gitu. Mereka tidak berpikir bahwa sebenarnya parahnya sakit para pasien itu justru karena pemberian merkuri itu gitu. They simply believe that the mercury wasn't working. Mereka akhirnya berpikir bahwa oh, mungkin merkuri yang mereka berikan itu tidak manjur gitu. Padahal justru yang bikin sakit itu kan merkurinya. So they would give the patient even more mercury sehingga dikasih lebih banyak merkuri gitu. Yang sometimes end up killing them. Yang justru malah bukannya mengobati malah membunuh pasien-pasien tersebut. Today, thankfully doctors know about the dangers of mercury. Sekarang saat ini terima kasih ya thankful itu untungnya beruntungnya kita bahwa dokter-dokter sekarang tuh udah tahu tentang bahaya dari merkuri. Jadi intinya seperti itu. Kira-kira apakah kalian akan memilih medical apa bukan contoh judul judul terbaik apakah A medical uses of bloodletting, apakah penggunaan medis dari bloodletting yang mana nggak disebutkan sama sekali ya nggak ada bloodletting. Medical misuses of mercury, penggunaan yang keliru secara medis tentang zat merkuri, atau kesalahan dalam dunia medis, atau sejarah medis. Nah, kira-kira kalian akan memilih yang mana? Nis. Ya, silakan. Itu Gimana yang Nisha? B, yang medical misuse of mercury itu ikutnya ke mistakes nggak sih? Ke apa? Mistakes. Heeh, Iya, betul. Misuse, mistakes. Kamu lihat mistake di mana? Di bacaan ya? iya. Di mana Ta- paragraf? Tapi yang dibahas mungkin kebanyakan merkuri. Benar kan? Kan merkurinya masuk. Iya. Betul, Eh, jadi kesalahan atau kekeliruan dalam menggunakan merkuri. Itulah jawabannya. Mistakes. Jadi, ketika judulnya adalah kekeliruan dunia medis dalam penggunaan merkuri. Nah, itu pasti mau tidak mau akan membahas merkurinya dulu dong. Ya nggak? Itulah kenapa seolah yang dibahas paling banyak merkuri, karena memang itu yang menjadi objek utamanya, subjek utamanya. Tapi tentang apanya merkuri yang dibahas? Tentang kekeliruan dalam penggunaan merkuri. Gitu. Sehingga pilihan yang paling tepat untuk pilihan pertanyaan ini adalah yang B, teman-teman. Gitu. Kalau yang lain, yang A itu nggak disebutkan sama sekali, nggak ada bloodletting. Yang C, betul, kesalahan dalam dunia medis, tapi itu terlalu luas. Jadi kalau pilih judul atau main idea, itu jangan yang terlalu luas. Tapi juga jangan yang terlalu spesifik. Jadi pilihannya nggak boleh terlalu luas, terlalu spesifik. Terlalu spesifik itu apa? Terlalu spesifik itu adalah memilih hanya satu bagian yang dibahas di paragraf itu. Misalkan satu hal itu hanya dibahas di paragraf akhir.
Sedangkan yang dibahas di paragraf 1, 2, dan 3 tuh ada lebih banyak gitu. Nah, kalau kita pilih satu pilihan yang spesifik itu, maka yang ada di paragraf sebelum-sebelumnya itu nggak masuk ke pilihan itu. Maka itu terlalu spesifik. Gitu ya. Nanti setelah ini, saya akan memberikan kalian eh, latihan. Nanti akan saya kirimkan lewat admin. Ya, nanti akan saya minta untuk di-share ke kalian. Itu tentang main idea. Jadi main idea ini adalah skill paling pertama ketika kita membahas tentang pemahaman bacaan. Dan ini akan menjadi basic atau menjadi dasar yang sangat penting buat kalian. Kalau kalian terbiasa untuk membaca kemudian langsung menangkap main idea-nya, itu kalian akan bisa menjawab pertanyaan yang lain dengan lebih cepat. Pertanyaan tentang organisasi, itu kan butuh memahami main idea dari setiap paragraf. Jadi kita bisa tahu main idea ini disusun dengan pola seperti apa ya nggak? Kalau misalkan cuma baca nggak ngerti main idenya, kalau paragraf ini membahas tentang alasan sebuah hal, ya kita akhirnya nggak bisa lihat pola itu. Itu. Jadi nanti saya akan kasih tentang main idea. Kemudian di pertemuan selanjutnya, insya Allah kita akan membahas jawaban dari latihan tersebut. By the way, nanti latihannya ini tidak ada pilihan gandanya. Jadi kalian bebas menuliskan jawaban kalian. Ingat sekali lagi, nggak usah takut salah, dicoba aja. Jangan sampai eh, karena takut gitu ya, akhirnya nggak dicoba sama sekali. Nggak. Yang paling penting adalah mencoba. Oke, kira-kira sampai sini ada yang mau ditanyakan dulu? Kalau tidak ada, saya akan lanjut ke satu pertanyaan terakhir ya. Oke, pertanyaannya, what does the author say about doctors in the 19th century? Oke, what does the author say about doctors in the 19th century? Apa yang penulis katakan tentang dokter di abad ke-19? Nah, ini pertanyaan yang menanyakan informasi yang spesifik, detail yang spesifik, informasi yang detail dari bacaan. Stated detail question. Untuk pertanyaan semacam ini, kita perlu mengaplikasikan teknik bacaan scan. Ini saatnya kita melakukan scan atau membaca hanya di bagian tertentu saja. Bagian yang mana yang perlu kita scan? Bagaimana kita tahu bahwa kita harus mencari bagian apa? Itu dari kata kunci. Kata kuncinya di mana? Kata kuncinya ada di soal. Yang diminta dari soal adalah dokter di abad ke-19. Ya sudah, berarti kita langsung gitu di scan ya. Jadi kayak kalau misalkan kita mencari kata kunci di sebuah dokumen kan itu kan akan langsung ketemu gitu. Kita cari kata kuncinya 19th century. 19th century itu ada di paragraf berapa ya? Oh, langsung ketemu ada di paragraf kedua nih. Ya sudah, kita fokus dibaca di sini aja, di bagian sini aja. Nggak usah ke paragraf lain, hanya bagian yang tentang 19th century. Most people now know that mercury is poisonous, but doctors in 19th century did not know that mercury was dangerous. Sekarang kebanyakan orang tahu kalau merkuri itu berbahaya, tapi dokter-dokter di abad 19 tuh mereka nggak tahu kalau merkuri itu berbahaya. Bahaya. Oke, itu yang dibahas di bacaan. Ya sudah, tinggal kita cari pilihan mana yang mengatakan hal tersebut. A, Ah, B, C, or D. Yang A ya, they eh, were not aware that mercury was poisonous. Mereka tidak menyadari bahwa merkuri itu beracun atau berbahaya. Lihat di sini, mereka menggunakan pertanyaannya di pilihan jawabnya pakai not aware, di bacaan pakainya not know. Menggunakan sinonim. Jadi nggak plek kata-katanya. Kebanyakan ya. Tapi bukan berarti semua akan seperti ini. Kadang ya ada juga soal yang memang memilih pilihan jawaban yang menggunakan kata-kata yang plek. Tapi nggak semua. Justru dari beberapa yang saya temui, kadang yang di pilihan jawabannya itu kata-katanya plek, gitu kata-katanya, itu malah menjadi pengecohnya. Jadi harus hati-hati. Ya, itu tips lagi dari saya. Jadi kalian tidak perlu khawatir, loh ini kok agak mirip-mirip jawabannya, tapi kok ini pakainya aware ya, ini pakainya no gitu. Itu similar, itu sinonim.
Oke, was poisonous. Di sini pakai poisonous, di sini pakai dangerous. Cuma sebelumnya juga udah pakai poisonous, jadi kita tahu mereka punya eh, arti kata yang bersinonim atau mirip. Gitu. Itulah kenapa jawabannya untuk pertanyaan ini adalah yang A. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan dulu atau ada yang mau disampaikan? Silakan. Apakah sudah Thanks a cukup? lot, Miss. Oh ya, you're welcome. Terima kasih juga untuk semua yang sudah stay dan juga sudah merespon. Thank you so much. Semoga apa yang saya sampaikan tadi bermanfaat dan memberikan sedikit pencerahan untuk kalian tentang bagaimana cara menjawab pertanyaan literasi bahasa Inggris. Mungkin sekian dari saya kembalikan lagi ke Kak Nur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Thank you, wabarakatuh. Terima Miss. kasih Kak Amel. You're welcome. Adik-adik, ya, habis ini langsung ke literasi bahasa Indonesia karena Kak Eri sudah ready dan nanti akan dipandu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya,